Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Tamdani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2020. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika dari mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif. Oke, langsung aja yang pertama. Oke, yang pertama adalah analisis framing. Nah, apa itu analisis framing? Analisis framing merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana media massa. Nah, kelompok-kelompok tertentu atau faktor-faktor lainnya menggagas suatu isu atau peristiwa dalam penyajian informasi. Nah, eh, dalam analisis framing sendiri itu menganalisis berbagai elemen dalam framing suatu berita atau narasi. Contohnya seperti pemilihan kata-kata, tajuk berita, terus penggunaan gambar, pengutipan sumber, dan sebagainya. Kemudian ada menurut Robert Enman, eh, proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Pada dasarnya, metode ini tuh melihat bagaimana peristiwa tersebut dimaknai dan bagaimana fakta diteruskan oleh media massa. Terus ada langkah-langkah bagaimana kita apa ya? Bagaimana kita melibat jadi intinya ada langkah-langkah penting lah dalam dalam melakukan penelitian menggunakan analisis framing. Yang pertama ada identifikasi framing. Apa itu identifikasi framing? Nah, di sini peneliti mengidentifikasi dan memahami kerangka kerja atau perspektif yang digunakan oleh penyaji dalam penyampaian pesan. Ini melibatkan mengidentifikasi. Ini bisa mengidentifikasi bahasa, gambar, narasi, dan elemen-elemen retorika yang digunakan untuk membuat persepsi atau interpretasi. Terus ada langkah selanjutnya yaitu menganalisis framing. Di sini peneliti menganalisis bagaimana bagaimana menyajikan atau memilih dan mengatur informasi dengan cara tertentu. Ini melibatkan pemilihan kata-kata, fokus cerita, penggunaan sumber, pengaturan visual, dan strategi retorika lainnya yang dapat mengaruhi cara pemirsa memahami dan merespon pesan. Terus yang terakhir ada eh, pengaruh framing. Jadi di sini peneliti mempelajari seperti apa sih framing mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Nah, di sini melibatkan analisis terhadap bagaimana framing yang dapat mempengaruhi opini publik, seperti konstruksi bukan seperti ya. Jadi kayak bagaimana mempengaruhi opini publik, terus konstruksi realitas sosial, terus ada atau dukungan untuk kebijakan atau tindakan tertentu. Nah, dilanjut. Di analisis framing ini juga dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian media politik, sosial, dan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan ini juga memahami bagaimana framing dapat mempengaruhi cara informasi disajikan dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana framing dapat mempengaruhi bagaimana pembentukan opini dan kebijakan. Nah, terus lanjut, jadi apa ya? Analisis yang kedua itu ada analisis naratif. Nah, apa itu analisis naratif? Eh, Analisis naratif sendiri adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami atau menganalisis narasi atau cerita yang digunakan untuk mengkomunikasikan pengalaman, peristiwa, atau konsep. Nah, eh, dalam analisis naratif sendiri, si peneliti ini mengumpulkan nih data-data beberapa narasi dalam bentuk teks tertulis atau wawancara atau transkrip dan bahkan narasi visual seperti gambar atau video. Nah, dari data tersebut kemudian dianalisislah untuk mengidentifikasi mengidentifikasi pola, tema, struktur, dan makna yang terkandung dalam narasi tersebut. Nah, di analisis naratif sendiri yang didefinisikan oleh Gerald Prince sebagai
representasi satu atau lebih cerita nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau lebih narator. Nah, salah satu apa ya? Salah satu cara untuk menganalisis narasi adalah story dan plot. Nah, plot itu apa? Plot itu apa? Plot itu adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, sedangkan story adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga ditampilkan, eh, ditampilkan juga bisa, maksudnya sorry, jadi story itu kayak urutan kronologis dari suatu peristiwa, terus bisa ditampilkan atau juga tidak ditampilkan dalam teks. Nah, kemudian lanjut ke langkah-langkah untuk langkah-langkah penting yang kita gunakan dalam ketika menggunakan analisis naratif. Yang pertama ada identifikasi narasi. Nah, di sini peneliti seperti biasa mengidentifikasi dan memahami narasi atau cerita yang ada dalam teks atau media atau konteks budaya tertentu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini melibatkan memahami elemen-elemen naratif seperti karakter, plot, kemudian ada konflik, narasi, dan tema. Setelah mengidentifikasi, selanjutnya ada analisis struktur naratif. Nah, di struktur naratif sendiri, eh, apa ya, peneliti itu menganalisis struktur naratif untuk memahami seperti apa sih cerita yang dibangun, bagaimana cerita dibangun dan diorganisir. Nah, di sini melibatkan atau mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen seperti pengenalan, puncak, klimaks, dan penyelesaian cerita. Seperti apa sih, bagaimana juga cara-cara atau peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga ada analisis karakter. Nah, di sini peneliti mempelajari nih karakter-karakter dalam narasi, termasuk karakter utama dan karakter pendukung. Di sini eh, peneliti ya peneliti mengembangkan karakter-karakter, terus menganalisis hubungan antar karakter dan peran mereka dalam cerita tersebut. Kemudian langkah yang terakhir ada analisis tema. Nah, di analisis tema ini peneliti menganalisis tema yang terkandung dalam narasi. Tema adalah jadi tema itu adalah ide-ide atau pesan yang disampaikan melalui cerita dan bisa mencakup isu-isu sosial, psikologis, politik, atau moral. Nah, kemudian lanjut masih di analisis naratif. Jadi analisis naratif itu membantu peneliti untuk memahami cara cerita atau mempengaruhi cara pemirsa memahami dunia, mengambil makna dari sebuah pengalaman dan membentuk sebuah identitas. Nah, dalam konteks penelitian ini adalah penelitian sastra, yaitu membantu mengungkapkan makna dan struktur dalam karya sastra. Nah, dalam penelitian media, metode ini membantu memahami bagaimana narasi dalam film atau acara televisi atau media digital lainnya mempengaruhi persepsi dan penafsiran pemirsa. Oke, lanjut ke yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah analisis semiotika. Nah, apa itu saya analisis semiotika? Nah, analisis semiotika merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis tanda-tanda signs dan sistem simbolik yang digunakan dalam komunikasi manusia. Dalam analisis semiotika sendiri, peneliti menganalisis berbagai tanda atau simbol yang digunakan dalam teks, baik itu gambar maupun gambar, video atau bentuk komunikasi lainnya. Nah, tujuan dari peneliti menganalisis tanda-tanda atau simbol yang digunakan adalah untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda tersebut dan memahami bagaimana tanda-tanda tersebut berfungsi dalam konteks sosial, budaya, dan historis yang lebih luas. Nah, terus langkah-langkah analisis semiotika di sini ada 4, seperti sama kayak analisis naratif tadi. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada identifikasi tanda. Di sini peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam teks, gambar, atau konteks budaya yang sedang diteliti. Tanda-tanda tersebut dapat berupa kata-kata, gambar, gestur, atau objek lainnya yang digunakan untuk mewakili ide atau konsep. Yang kedua ada analisis struktur tanda. Nah, di sini peneliti menganalisis
struktur tanda atau memahami hubungan antara tanda-tanda tersebut. Ini melibatkan memahami tanda-tanda yang memiliki makna denotatif atau makna literal dan konotatif atau makna asosiatif atau simbolik dalam konteks tertentu. Kemudian ada analisis interaksi tanda. Nah, di bagian ini peneliti menganalisis nih cara tanda-tanda berinteraksi sama lain untuk untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Nah, di sini melibatkan nih memahami bagaimana cara tanda-tanda dikombinasikan, diposisikan, atau digunakan bersama atau menyampaikan pesan atau mempengaruhi interpretasi pemirsa. Yang terakhir ada eh, analisis konteks budaya dan interpretasi. Di sini peneliti mempertimbangkan nih konteks budaya yang berlaku di tanda-tanda tersebut. Mereka menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut dipahami, ditafsirkan, dan mengaruhi budaya dan masyarakat di mana mereka muncul. Nah, terakhir di sini metode eh, analisis semiotika ini membantu peneliti memahami cara simbol dan tanda-tanda mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Dalam penelitian media, analisis semiotika membantu dan memahami cara gambar, iklan, atau media lainnya menggunakan tanda-tanda menyampaikan pesan kepada pemirsa. Eh, dalam penelitian budaya, metode ini membantu mengungkap makna simbolik dalam praktek ritual atau mitos dalam masyarakat tertentu. Nah, jadi cukup sekian video penjelasan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif eh, komunikasi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.